Pensilnya datang kapan? Kalimat itu terlihat sederhana, bahkan terdengar seperti candaan khas komunitas pecinta militer Indonesia. Namun di dunia aviasi tempur kata pensil punya arti lain. Itu adalah bahasa tidak resmi untuk menyebut rudal dan persenjataan yang digendong jet tempur. Dan menariknya pertanyaan itu muncul tepat di kolom komentar postingan milik akun Keris Reborn, sebuah akun dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis yang selama ini dikenal punya tingkat akurasi tinggi dalam membahas perkembangan alutsista Indonesia. Yang membuat suasana makin panas, akun Keris justru menjawab singkat, "Hammer, sudah datang kok." Kalimat pendek, tapi efeknya besar. Karena jika benar rudal atau bom pintar Hammer memang sudah tiba di Indonesia, maka artinya Rafale TNI Angkatan Udara tidak datang dalam kondisi ompong, tidak kosong, tidak hanya menjadi simbol kekuatan semata, tapi langsung hadir sebagai platform tempur yang benar-benar siap digunakan sejak awal pengabdian. Dan sekarang pertanyaannya, apakah pada launching resmi Rafale tanggal 18 Mei 2026 nanti publik akan melihat untuk pertama kalinya Rafale TNI Angkatan Udara menggendong Hammer? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Bukan komentar biasa. Di dunia militer modern, terkadang bocoran terbesar justru tidak muncul lewat konferensi pers resmi, tapi lewat potongan kecil di media sosial. Dan kasus ini sangat menarik, karena komentar tersebut muncul bukan dari akun anonim biasa, tapi dari akun yang selama ini cukup dekat dengan isu pertahanan strategis Indonesia. Bahkan, beberapa kali informasi yang mereka bahas terbukti akurat setelah diumumkan resmi. Artinya, ketika akun tersebut menjawab bahwa Hammer sudah datang, tentu publik langsung mulai berspekulasi. Apakah ini kode? Apakah memang sistem persenjataan Rafale Indonesia diam-diam sudah mulai tiba? Atau justru sebagian rudal dan smart munition memang sudah lebih dulu dikirim sebelum jetnya aktif penuh? Dan secara logika, militer itu sangat masuk akal. Karena negara yang membeli jet tempur modern hampir tidak mungkin menerima pesawat tanpa paket persenjataan utama. Apalagi Rafale dikenal sebagai Omni-Role Fighter, pesawat yang dirancang untuk langsung bertempur dalam berbagai skenario. Mulai dari superioritas udara, serangan presisi darat hingga anti kapal. Tanpa senjata Rafale hanyalah platform mahal. Tapi dengan Hammer, Rafale berubah menjadi mesin serangan presisi yang sangat mematikan. Apa itu Hammer? Tentu awalnya kita mengira Hammer adalah rudal. Padahal sebenarnya Hammer atau AASM Hammer merupakan smart weapon kit buatan Safran Prancis. Sistem ini dipasang pada bom konvensional agar berubah menjadi munisi pintar presisi tinggi, dan inilah yang membuat Hammer sangat berbahaya. Karena sistem ini bisa menyerang target dari jarak puluhan kilometer dengan akurasi sangat tinggi, bahkan dalam cuaca buruk. Secara sederhana, bom biasa dijadikan seperti rudal pintar. Hammer juga punya beberapa konfigurasi, mulai dari INS atau GPS Guidance Infrared, hingga Laser Guidance. Artinya pilot bisa memilih mode serangan sesuai kondisi tempur. Yang lebih menarik lagi, Hammer terkenal fleksibel. Ia bisa digunakan untuk menghancurkan bunker, kendaraan lapis baja, radar, bahkan target bergerak. Dan dalam beberapa konflik modern, Hammer menjadi salah satu senjata andalan Rafale. Artinya, jika Indonesia benar-benar sudah menerima Hammer, maka sejak hari pertama operasionalnya, Rafale TNI Angkatan Udara sudah memiliki kemampuan precision strike modern. Ini bukan lagi sekadar upgrade, ini lompatan besar. Rafale-nya datang, tapi apa isinya? Selama ini, publik tentu fokus pada jumlah Rafale. 42 unit, tambahan kemungkinan batch baru, radar AESA, Spectra, rudal Meteor, Mika, Scalp. Namun sebenarnya, kekuatan utama Rafale bukan hanya pada pesawatnya, melainkan kombinasi sistem senjatanya. Dan inilah yang membuat spekulasi Hammer menjadi penting. Karena jika benar Indonesia sudah menerima sebagian sistem senjata Rafale, maka artinya proses integrasi tempur berjalan lebih cepat dari perkiraan publik. Apalagi sebelumnya juga sempat muncul laporan bahwa Safran memperluas operasional di Jakarta dan dikaitkan dengan program Hammer untuk armada Rafale Indonesia. Ini membuat rumor tersebut semakin menarik. Karena pola pengiriman alutsista modern biasanya memang bertahap. Infrastruktur dulu, pilot dan teknisi dilatih, simulator datang, ground support equipment disiapkan, persenjataan mulai dikirim, baru kemudian skuadron mulai dibangun penuh. Dan Indonesia saat ini memang sedang bergerak ke arah itu. Pilot Rafale sudah dikirim ke Prancis,
teknisi sudah menjalani pelatihan. Lanut Rusdimin Nurjadin dipersiapkan besar-besaran. Bahkan pengiriman Rafale batch pertama sendiri sudah selesai berjalan. Jadi sangat mungkin sebagian munisi memang sudah lebih dulu berada di Indonesia. Jika 18 Mei, Rafale membawa Hammer. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Tanggal 18 Mei 2026 nanti, Rafale akan diperkenalkan secara resmi ke publik Indonesia. Dan pertanyaannya, akankah publik melihat Hammer ikut digendong di bawah sayap Rafale TNI Angkatan Udara? Jika itu benar, terjadi efek psikologisnya besar. Karena itu akan menjadi pesan bahwa Indonesia tidak membeli Rafale sebagai pajangan diplomatik, tapi sebagai sistem tempur aktif. Bayangkan saja, jet generasi 4,5 dengan radar AESA, sistem peperangan elektronik Spectra, dipadukan dengan smart weapon presisi tinggi. Itu langsung mengubah kalkulasi kawasan. Negara lain akan melihat bahwa Indonesia kini mulai memasuki era precision warfare modern. Bukan lagi sekadar jumlah pesawat, tapi kemampuan menghancurkan target secara presisi dari jarak aman. Dan ini penting, karena peperangan modern hari ini bukan hanya soal dogfight, tapi siapa yang lebih dulu mendeteksi, mengunci dan menghancurkan target sebelum lawan sempat bereaksi. Hammers memberi Rafale kemampuan itu. Satu komentar sederhana di Facebook kini berubah menjadi bahan diskusi besar komunitas pertahanan Indonesia. Hammer sudah datang kok. Kalimat singkat itu mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang. Namun bagi pengamat militer abal-abal seperti admin, itu bisa menjadi sinyal bahwa Rafale TNI Angkatan Udara akan hadir tidak dalam keadaan kosong. Dan jika nanti pada launching resmi tanggal 18 Mei publik benar-benar melihat Rafale Indonesia menggendong Hammer, maka itu bukan sekadar seremoni, itu adalah deklarasi diam-diam bahwa Indonesia mulai memasuki level baru dalam peperangan udara modern. Dan sekarang kita tinggal menunggu, apakah pada hari launching nanti pensil itu benar-benar akan terlihat di bawah sayap Rafale merah putih?